Halo pemirsa Jawa Pos TV, kita berjumpa di Jateng Talk. Tema kita pada edisi kali ini adalah tentang pemberantasan narkoba di Provinsi Jawa Tengah. Seperti kita ketahui pemirsa, peredaran narkoba di Jawa Tengah sudah sangat mengkhawatirkan. Catatan di redaksi kami sepanjang operasi bersih narkoba atau disingkat Bersinar Candi 2023, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 224 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 287 orang. Jumlah itu terbagi atas kasus yang sudah menjadi target operasi, terdapat 176 kasus dengan 220 tersangka, sisanya adalah non-target. Operasi Bersinar dilaksanakan dari tanggal 9 Maret sampai 28 Maret 2023. Dan belakangan, Polda Jateng berhasil menggerebek rumah produksi atau pabrik pil ekstasi jaringan internasional di Kota Semarang. Setelah sebelumnya Polri menggerebek rumah produksi atau pabrik ekstasi yang sama di Provinsi Banten. Sudah sedemikian parahkah peredaran narkoba di Jawa Tengah? Nah, telah hadir di studio Jawa Pos TV Mas Hafid Sungkar. Beliau adalah seorang aktivis yang gencar memerangi narkoba. Jabatan beliau adalah Ketua DPD GERAM atau Gerakan Rakyat Anti Madat Jawa Tengah. Selama 30 menit ke depan, saya Suli Sesa akan berbincang dengan Mas Hafid Sungkar dalam program Jateng Talk. Langsung kita akan sapa Mas Hafid Sungkar. Mas Hafid, apa kabar? Baik, Mas Suli, sehat? Sehat ya. Alhamdulillah. Selalu semangat ini kayaknya. Selalu semangat. Ya, kalau lihat auranya itu benar-benar anti madat ini. Oh iya, harus. Yang jelas harus selalu semangat karena peredaran narkoba juga tak pernah berhenti. Betul, betul. Untuk mengedarkan narkoba ini para bandar ya, Mas Hafid ya. Mas Hafid, pertama ini saya ingin tahu tanggapan Anda selaku aktivis pemberantasan narkoba di Jawa Tengah terkait dengan operasi penggerebekan pabrik ekstasi di Kota Semarang beberapa waktu lalu. Gimana nih tanggapan Anda? Iya, saya selaku ketua dari Yayasan GERAM Jawa Tengah, Mas Sulis, sangat sedih, sangat mengutuk keras, sangat kecewa. Yeah. Ternyata peredaran narkoba ini justru bukan malah menurun, semakin marak. Kemarin beberapa hari lalu telah ditemukan adanya tempat untuk memproduksi narkoba jenis ekstasi. Yeah. Itu kan pengembangan yang dari Tangerang ya. Iya, betul. Ternyata di Kota Semarang ada. Saya selaku Ketua GERAM Jawa Tengah melihat hal ini sangat kecewa. Artinya dari kegiatan yang masalah narkoba ini kita tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Dengan kejadian ini menjadi peringatan buat masyarakat, ya tentunya bukan kami, polisi, BNN, juga masyarakat umum, warga harus betul-betul melihat bahwa di perkampungan manapun, Mas Sulis, RT setempat harus betul-betul melihat jelas, jangan sampai ada warga atau rumah dikontrak atau dibeli harus betul-betul dilihat. Jangan sampai disalahgunakan. Ini harus ada kepedulian warga. Ya. Kalau boleh dibilang kita tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aparat penegak hukum, Mas Hafid ya. Kita mengapresiasi hal itu. Tapi apakah Anda melihat ini sebuah kecolongan aparat penegak hukum, ada pabrik ekstasi di kota kita, Kota Semarang, dan juga kecolongan warga masyarakat? Jadi kalau saya lihat ini tidak kecolongan ya. Kecolongan itu misalnya tidak ketangkap, tapi ini kan akhirnya sigap ya antara kepolisian juga bea cukai ya, pengembangan dari yang di Tangerang ini. Artinya kepolisian saya lihat di sini juga sigap, langsung memberantas atau langsung menangkap sarang untuk pabrik ekstasi itu sendiri, seperti itu. Nah, ya, momen ini adalah penting bagi warga masyarakat Kota Semarang dan sekitar. Artinya ini narkoba sudah dalam tanda petik urgent ya. Sudah masuk di Kota Semarang, di tempat keramaian. Jadi saya minta dalam hal ini warga sekitar harus betul-betul banyak peduli, jangan cuek, merasa ini kan tugas polisi, ini kan tugas nggak bisa.
Ini tugas kita bersama. Saya selaku penggiat anti narkoba harus juga ikut berjuang dalam hal pencegahan narkoba. Ya, kalau dilihat lokasi pabrik ekstasi itu sendiri kan lokasinya ada di kawasan padat penduduk, betul, ya. Betul. Di mana ini sebenarnya pengawasan masyarakat juga harus cukup ketat ya. Kalau memang kecolongan seharusnya kalau ada kepedulian tidak sampai ada pabrik berdiri di tengah pemukiman padat penduduk, Mas Hafid ya. Betul. Nah ini apakah Kota Semarang ini boleh dibilang dalam tanda kutip agak longgar ini, Mas Hafid, sehingga ada pabrik pil ekstasi berdiri di Kota Semarang atau beroperasi di Semarang? Ya, jadi Mas Udis, peredaran narkoba khusus di Jawa Tengah, Kota Semarang itu termasuk 3 kota besar untuk peredaran narkoba. Di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah, Semarang, Surakarta, salah satunya Jepara sama Purwokerto, atau Purwokerto ya. Ini Semarang nomor 1. Ya. Artinya memang dari masyarakat Kota Semarang sendiri harus sigap menghadapi atau mengawasi, mencermati masalah peredaran narkoba ini. Karena saya yakin yang namanya narkoba itu kan ada demand, ada supply. Iya, betul. Ya, jadi di sini mereka melihat bahwa ada ruang untuk mereka bisa menjual barang itu ke para sasarannya, bisa anak-anak sampai orang tua loh narkoba ini. Iya, betul. Ya kan, narkoba itu kan tidak lihat umur, usia, agama, bangsa, etnis, jenis kelamin, semuanya bisa terkena karena apa? Pergaulan yang salah. Nah, dengan momen kemarin itu saya kira ya saya anggap enggak ini Mas Sulis tidak kecolongan, tapi sudah sedini awal lah sudah ditangkap. Iya. Ya. Kan ini kan barang juga belum kemana-mana. Belum beredar. Okay. Jadi kita apresiasi pertama kepada kepolisian serta bea cukai, dan juga dengan kejadian ini saya minta juga masyarakat harus tanggap betul. Jangan cuek. Misalnya di warga di sekitar ada hal-hal yang mencurigakan, laporkan pihak berwajib. Ya. Sebagai penggiat anti narkoba, Mas Hafid, Anda melihat ada nggak kendala di lapangan dalam memerangi narkoba? Apakah karena ada oknum-oknum yang bermain seperti kita ketahui kemarin puncaknya kan Irjen Teddy Minahasa ya yang diduga terlibat dan sudah divonis. Anda melihat ada kendala di sana? Iya, kayak kasus kemarin ada Irjen Teddy Minahasa ya, yang mana sudah divonis seumur hidup ya, yang mana dia juga dikatakan bandar. Jadi begini Mas Sulis, kita katakan itu adalah oknum. Namanya lembaga kepolisian itu tetap dibutuhkan oleh negara Indonesia dalam mengatur hukum ya. Tapi kalau 1-2 orang yang menyalahgunakan, saya katakan itu adalah oknum. Dan jauh-jauh hari memang sigap kok kepolisian langsung menangkap. Jangan sampai hal ini terjadi. Jangan ada Irjen TM yang lainnya. Seperti itu. Ini cukup adalah pembelajaran dalam hal kita betul-betul, kalau kita betul-betul mau cegah perangi narkoba ya harus komitmen. Jangan ada permainan di sini seperti itu. Kalau Anda melihat sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri adanya keterlibatan oknum sejauh mana nih dalam peredaran narkoba? Adakah cukup mengkhawatirkan atau masih ini masih sebatas oknum, hanya 1-2 yang bermain? Ya, di Jawa Tengah kemarin ada beberapa waktu lalu ya adanya oknum kepolisian yang bermain sebagai sindikat ya narkoba. Tapi nggak separah atau sebanyak yang diperkirakan Mas Sulis ya, ada 1-2 lah yang mereka bermain. Tapi dalam hal ini kepolisian Propam langsung bertindak kok. Dan Gram sudah mengatakan apabila ada oknum kepolisian atau lembaga negara yang bermain dalam hal narkoba, kita minta untuk dipecat. Kenapa? Karena dia dibayar oleh negara, harus memberikan contoh yang baik. Ya kan? Kita aja masyarakat peduli tentang masalah narkoba. Ini apa hukumnya kalau malah bermain? Saya meminta untuk dipecat aja secara tidak hormat. Seperti itu. Kalau dari analisa atau mungkin penelusuran Gram, Mas Hafid ya, khususnya di Jawa Tengah, oknum yang terlibat itu apa yang menyebabkan mereka terjerumus dalam sindikat
atau terlibat dalam peredaran narkoba nih, padahal mereka kan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan. Ya, jadi kalau saya lihat Mas Sulis, dari pengamatan kami ada beberapa faktor. Lifestyle, ya, gaya hidup, terus pergaulan, terus ya faktor ekonomi. Jadi dia menjual barang-barang tersebut yang mestinya menjadi barang bukti, akhirnya ada permainan untuk dijual untuk penambahan. Padahal hal-hal itu kan nggak baik. Nambah income. Menambah income bagi pendapatannya seperti itu. Iya, karena saya rasa gaji kepolisian cukup nggak cukup kan harus disesuaikan ya. Seperti itu Mas Sulis. Jadi lebih banyak faktor lifestyle gitu ya. Lifestyle. Gaya hidup ya, yang menyebabkan mereka terjerumus. Gaya hidup, wah teman-temannya atau yang lain bisa punya ini itu, ini dengan gajinya kurang akhirnya tergoda. Nah, tergoda. Seperti itu Mas Sulis. Oke Mas Hafid, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan Jateng Talk dengan tema pemberantasan narkoba di Provinsi Jawa Tengah. Baik pemirsa, kita lanjutkan Jateng Talk dengan tema pemberantasan narkoba di Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Ketua DPD GRAM, Gerakan Rakyat Anti Madat Jawa Tengah, Mas Hafid Sungkar. Tadi kita sudah berbincang tentang peredaran narkoba dan juga upaya penindakan dan penegakan hukum di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita lanjutkan sekarang, kita ingin mengenal lebih dekat tentang apa itu DPD GRAM. Kalau GRAM sendiri didirikan khususnya di Jawa Tengah sejak kapan ini Mas Hafid? Jadi begini Mas Sulis, awal saya ceritakan ya, GRAM itu kan singkatan dari Gerakan Rakyat Anti Madat. Kita berdiri dari tanggal 9 September 1999. Oh, udah lama ya? Udah lama. Dan kita bisa mengatakan bahwa GRAM itu adalah organisasi yang anti narkoba yang pertama kali lahir di Indonesia. 1 bulan kemudian lahir namanya Granat. Cuman kita memang kurang publikasi, jarang dikenal. Ya. Saya pada waktu itu pegang Jawa Tengah tahun 2017. 2017. Ya, karena awal jujur saya juga aktif di Parvi, Mas Sulis. Parvi itu Persatuan Artis Film Indonesia, ya. Yang mana pada waktu itu ketua umum saya Agathot Brajamusti, dengar ya, kejadian 2016 di Lombok, dia memakai narkoba. Sejak saat itu saya melihat, wah narkoba ini sudah sangat parah. Iya, sudah sampai kemana-mana. Sudah kemana-mana. Ya? Bayangkan seorang Agathot yang agamis ya, sering ceramah kok bisa terkena namanya narkoba. Ya kan, bahkan dia meninggal pun sampai di dalam penjara ya. Akhirnya saya kontak pusat. Salah satunya pembina GRAM itu adalah Bang Haji Roma Irama. Dia saya minta untuk memberikan ketua umum kita Sofyan Ali, itu promotor musik. Dia bentuk GRAM karena anaknya mati karena narkoba. Akhirnya 2017 saya bentuk. Saya sudah ada 7 kabupaten kota yang saya sudah bentuk. Perlu disebut nggak ini? Iya, boleh. Ya, Kabupaten Semarang. Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Gerobokan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus. Ini moga-moga minta doa semua pemirsa, nanti daerah-daerah lain akan membentuk GRAM ini di Jawa Tengah. Ya. Kami bertugas satu sebagai preventif atau penyuluh bahaya narkoba ke masyarakat dari tingkat SD sampai universitas, bahkan sampai tingkat RT warga kita memberi penyuluhan. Selain itu, GRAM mempunyai badan advokasi hukum yang mana mempunyai tugas sebagai pendamping bagi para penyalahguna atau pemakai, Mas. Jadi penyalahguna dan pemakai
yang BB-nya sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung di bawah 1 gram harus direhabilitasi, bukan dipenjara. Kalau penjara, bandar, pengedar, saya setuju, karena dia mencari keuntungan dengan cara merusak mental. Tapi kalau pemakai yang di bawah 1 gram BB-nya di penjara misalnya divonis ya, dicampur bandar dan pengedar, bukan nanti bebas menjadi baik, malah mungkin bisa lebih jadi bandar. Bukannya sembuh malah jadi betul. Makanya kami dukung nih pemerintah kita, Pak Presiden Jokowi, Menkumham ya, terus Kejaksaan, kami surati terus agar betul pelaksanaan hukum bagi para pemakai narkotika harus direhabilitasi, jangan dipenjara. Ya, itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya, Mas Hafid ya. Kalau boleh tahu, ini kabarnya juga Geram sering kali mengedukasi kepada para tahanan terkait dengan narkoba. Bisa diceritakan kegiatan edukasi kepada para tahanan ini? Betul. Napi ya? Napi ya. Jadi gini Mas Sulis, kami sering ya penyuluhan dari SD sampai universitas ya. Itu bagian pencegahan, preventif. Betul. Mereka jangan melakukan sampai mengenal namanya narkoba. Jangan sampai terjerumus lah. Terjerumus, preventif pencegahan. Tapi kami memang meminta menyurati Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, kami minta bahwa Geram diizinkan untuk silaturahmi ke rutan atau lapas se-Jawa Tengah, ya, dalam hal mereka mungkin udah divonis ya, kalau pencegahan nggak mungkin, tapi kita ketuk hatinya bagi para pemakai, bandar, pengedar, agar benar-benar nantinya keluar dari penjara itu sadar. Ingat, mereka punya keluarga loh, punya suami, punya istri. Ada tahanan wanita dan pria, Mas, yang kasus narkoba ini. Ya, mereka ketuk hati, saya ketuk hatinya bahwa mereka bisa sadar. Jangan sampai nanti bebas dia kembali lagi. Karena di dalam penjara itu, Mas Sulis, mereka dikasih keterampilan. Ada yang buat roti, ada yang buat kerajinan keterampilan, ada yang pintar elektronik. Harapannya kalau keluar nanti bisa produktif, ya. Karena orang narkoba ini kalau sudah pernah pakai, dia kalau kumpul lagi dengan pemakai, dia akan ikut-ikut jadi jualan lagi, mungkin jadi bandar lagi atau pemakai. Jadi harus diberi kegiatan yang produktif. Malah naik kelas nanti ya, yang pemakai jadi pengedar, pengedar jadi bandar. Bisa seperti itu, Mas Sulis. Ini upaya juga yang dilakukan Geram ke lapas-lapas ya. Dan kami juga melihat ke lapas juga di rutan ada banyak selain dengan masyarakat di dalam bisa untuk mengontrol ya dari dalam, kita lihat di situ. Kita ketuk hati mereka, para karutan, kalapas, sipir, baru tahanan, mereka untuk jangan melakukan hal-hal itu deh. Sekarang gini, orang tua aja tidak mungkin jaga anaknya 1 kali 24 jam, Mas Sulis. Betul nggak? Betul. Nah, mereka juga tidak mungkin para sipir ini mengawasi 1 kali 24 jam. Karena apa? Personil yang kurang, personil yang terbatas. Jadi para tahanan ini saya minta kesadaran mereka, ayo kalian sadar. Sampai kapan kalian akan seperti ini? Seperti itu, Mas Sulis. Oke, itu tentang isu peredaran narkoba atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Di dalam lapas, betul. Kalau Anda sendiri lihat, Mas Hafid, di Jawa Tengah sendiri sudah cukup mengkhawatirkan nggak ini keterlibatan oknum lapas ataupun peredaran narkoba di dalam yang dikendalikan dari dalam lapas? Dan upaya penindakan seperti apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum bekerja sama tentunya dengan para kepala lapas maupun sipir ini, Mas? Kami sering berkoordinasi dengan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Mas Sulis ya. Dalam hal ini Kadifpas Pemasyarakatan, yang mana kita berkomitmen kalau memang para tahanan khususnya narkoba kalau sudah di dalam ya betul-betul mereka menjalani yang baik. Kan percuma kalau mereka di dalam masih bisa mengontrol dari dalam untuk keluar, ya percuma dia di dalam, sama aja pindah tempat. Jadi pengawasan kami selalu memberi, ya kita ketuk hatinya untuk mereka sadar, dan operasi untuk melihat khususnya barang-barang komunikasi handphone ya, itu jangan sampai bisa mereka pakai ya. Itu sering dilakukan kok, para di lapas atau rutan itu sering
dikontrol atau dirahasia. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi upaya pencegahan, ujung tombaknya tetap sipir, geram mendorong hal itu. lapas untuk terus memerangi peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas, Mas Hafid ya. Mas Hafid sendiri, kalau Geram Jawa Tengah sendiri, program apa yang sekarang menjadi skala prioritas dalam upaya membantu aparat penegakan hukum memberantas narkoba di Jawa Tengah? Ya, jadi Mas Sulis, kami Geram ini kan bermitra dengan BNN maupun kepolisian, khususnya karena saya Geram Jawa Tengah jadi dengan Polda Jawa Tengah. Jadi kita sering mengadakan semacam seminar, semacam webinar. Kemarin pas COVID kita ngadain loh acara, ya kan. Terus kita lihat dalam sudut pandang agama, 6 tokoh agama kita panggil dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Kita tanyakan, ini apa? Masyarakat Indonesia, Sabang Damai, mereka kan punya agama, Mas. Apa dasar mereka sampai kena narkoba ini? Apa mungkin agama yang kurang? Nah, dengan adanya acara seminar itu nantinya harapannya biar mereka betul-betul sadar bahwa memakai narkoba itu dilarang atau diharamkan. Selain itu kita juga, Mas Sulis, narkoba ini sudah masuk desa. Tidak hanya kota, dulu di perkotaan. Makanya kami komitmen dengan Bapak Kapolda Jawa Tengah membuat kampung bersinar atau desa bersinar, bersih narkoba. Itu kita lakukan, ya, preventif pencegahan itu lebih efektif, Mas, daripada pemberantasan. Berantas ada lagi, yang ada ditahan, negara keluar ngasih 3 kali makan sehari untuk mereka. Kalau dibuat semacam program desa bersinar atau kampung bersinar narkoba, itu nantinya daerah-daerah lain akan mengikuti. Harapannya seperti itu, jadi kampung-kampung yang lain atau desa yang lain akan mengikuti dan dia tidak, buat percontoh, tidak akan memakai narkoba. Khusus untuk sasaran pelajar sendiri, edukasi apa yang diberikan Geram, Mas Hafid, kepada para pelajar agar mereka itu tidak terjerumus terhadap bahaya narkoba? Mungkin konkret seperti apa yang sudah dilakukan oleh Geram kepada para pelajar ini? Ya, kami sering mendatangi sekolahan, ya, pelajar dari SD, SMP, SMA. Kita beri edukasi tentang bahaya narkoba, kita ingatkan. Itu program P4KN kan program pemerintah nih. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Itu bagus. Terus dikencarkan. Selain itu, karena Geram ini juga kita juga punya badan seni, ya, Mas Sulis. Kita buat semacam event. Jadi kita panggil artis atau panggil kegiatan lomba musik atau lomba seni tari atau lomba acting dengan harapan membuat titel prestasi tanpa narkoba. Membuat titel prestasi tanpa narkoba atau buat kegiatan olahraga di Carefree Day, jalan sehat, sepeda santai, sehat tanpa narkoba. Ini cara-cara kita untuk betul-betul masyarakat atau pelajar sadar untuk jauhi narkoba. Baik, Mas Hafid, terakhir ini singkat, setengah menit, apa yang Anda sampaikan kepada para pemirsa, khususnya masyarakat, dalam upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba agar tidak makin meluas di tengah masyarakat kita? Untuk itu saya berstatement, Mas Sulis, ayo para generasi muda, para orang tua, sama-sama masalah narkoba ini harus betul-betul kita cermati bersama. Musuh bangsa ada 3, Mas. Narkotika, narkoba, radikalisme, dan korupsi. Di antara 3 musuh bangsa ini yang paling dasar adalah narkoba. Karena narkoba yang saya katakan tadi, dari anak-anak sampai orang tua bisa terkena. Narkoba tidak lihat suku, etnis, bangsa, agama, jenis kelamin, semuanya bisa terkena karena pergaulan yang salah. Saya sering katakan kepada semuanya, masyarakat, narkoba bukan aib kok. Kalau artinya mereka bisa terkena karena pergaulan yang salah. Jadi pertama, cari lingkungan yang sehat agar mereka jauhi narkoba. Yang kedua, perkuat agama. Karena agama apapun di Indonesia semuanya melarang untuk
memakai narkoba atau menjauhi narkoba. Oke. Itu aja sih Mas Sulis. Baik Mas Hafid, terima kasih sudah hadir di studio Jawa Pos TV Semarang. Sukses untuk Gra Mas Hafid, tetap semangat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Jawa Tengah. Sama-sama Mas Sulis. Terima kasih. Pemirsa, demikian Jateng Talk dengan tema pemberantasan narkoba di Provinsi Jawa Tengah bersama narasumber kita Mas Hafid Sungkar, Ketua DPD Gerakan Rakyat Anti Madat Provinsi Jawa Tengah. Saya Sulis Sesa, terima kasih, sampai jumpa.